Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga ada kejanggalan, keluarga minta polisi lakukan ekshumasi jasad pengendara motor di Brebes. Tuntut penetapan tersangka kekerasan kepada 2 jurnalis saat rapat pansus hak angket DPRD Pati. Jadi aktor utama perampokan bank, Satpam ajak eks-karyawan gondol uang 31 juta milik nasabah. Seorang satpam menjadi otak perampokan sebuah bank perkreditan rakyat syariah di Purbalingga. Ia menghasut mantan karyawan yang dipecat karena menyelewengkan dana nasabah. Mereka menggondol uang 31 juta rupiah. Nampak seorang pria masuk ke bank BPR Syariah Buana Mitra Perwira di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Ia langsung mengancam pegawai bank dengan senjata tajam dan memaksa pegawai itu untuk menyerahkan uang. Karena ketakutan, pegawai bank menuruti semua permintaannya. Dana nasabah sebesar 31 juta rupiah diserahkan ke pria ini. Meski berhasil kabur saat kejadian, pria ini akhirnya ditangkap bersama seorang rekannya. Pelaku adalah mantan karyawan bank yang dipecat karena menyelewengkan dana nasabah. Sementara rekannya adalah Satpam Bank BPR Syariah yang menjadi otak dari perampokan di siang hari itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni pakaian dan sisa uang perampokan sebesar 11.700.000 rupiah. Atas nama Karyono, umur 37 tahun, warga Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar. Dan ini yang bersangkutan adalah Satpam dari Bank BPR ini yang masih aktif bekerja, dan dari hasil pendalaman penyidik diperoleh keterangan fakta yang bersumber dari keterangan yang bersangkutan maupun alat bukti lain. Tersangka Karyono inilah yang justru menginisiasi perampokan ini, yang memberikan informasi tentang waktu maupun gambaran di dalam lokasi bank itu sendiri. Perbuatan kedua pelaku telah menjerumuskan mereka di balik dinginnya jeruji besi. Keduanya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Sepekan usai kabur membawa uang tunai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng, pelaku hanya menghabiskan uang 300 juta rupiah. Uang dibelanjakan untuk membeli sejumlah barang berharga, termasuk membeli mobil, telepon genggam, dan juga tanah. Penangkapan Anggun Syahbodi, pelaku pembawa kabur uang Bank Jateng ini, dilakukan di salah satu rumah di kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Anggun ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah saat sedang tidur dan tanpa melakukan perlawanan. Di tempat yang sama, polisi juga mendapati barang bukti uang dalam jumlah besar yang sebagian besar masih berada di dalam karung-karung plastik. Selama sepekan pelarian, pelaku sudah membelanjakan sekitar 300 juta rupiah dari total uang yang dibawa kabur. Uang tersebut digunakan pelaku untuk membeli mobil, telepon seluler, serta uang muka untuk membeli rumah dan tanah. Kemudian mobil yang dikendarai pelaku itu diparkir di halaman BBD atau Bank Jateng cabang Surakarta. Terus pelapor menunggu di dalam bank untuk mengawal, juga langsung setelah itu pelaku kabur membawa uang 10 miliar. Itu dibelanjakan pertama di mobil, di HP, kemudian DP rumah, terus kemudian mungkin kontrakan dibuat seperti ini. Demikian untuk yang sudah berbelanjakan. Cuma 300 juta itu. 300 juta sekian. Izin Pak, kanan Pak.
Kasus pencurian terjadi pada 1 September lalu. Pelaku Anggun Syahbodi adalah seorang supir bank di Jateng, Wonogiri yang ditugaskan untuk mengambil uang 11 miliar dari Bank Jateng Cabang Surakarta. Saat pengambilan uang, pelaku memanfaatkan kelengahan petugas pengawal mobil saat petugas pergi ke kamar mandi. Pelaku pun lalu membawa kabur mobil pengangkut uang. Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 7 orang saksi, dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Niat ambil jalan pintas dan iming-iming gaji besar, sejumlah orang tertipu berkat lihat iklan di media sosial. Bukannya kerja benar, malahan jadi pekerja migran ilegal dan ditangkap polisi. Gimana modusnya? Informasi selengkapnya ada dalam Informan. Belakangan memang cari kerja susahnya minta ampun. Lowongannya banyak, tapi yang nyangkut ada dan tiada. Tapi emang sih harus selektif dan juga hati-hati. Jangan mudah tergiur dengan gaji selangit, tapi persyaratannya seuprit. Wajib curiga tuh. Seperti kasus ini, ada 10 pekerja migran yang diringkus di bandara saat akan terbang ke Kamboja karena tergiur dengan gaji yang besar. Tapi tahu nggak kerjaannya sebagai apa? Jadi admin judi online. Duh, jangan deh. Ya, perlu diingat ya, jangan sembarang tergiur gaji besar dari iklan lowongan kerja di media sosial. Harus cross-check asal-usul informasinya. Apalagi cari kerja lagi susah-susahnya di zaman sekarang. Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, petugas menahan 10 pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Kamboja. Calon pekerja migran tak resmi ini berasal dari Sumatera Utara, hendak menuju Kamboja menjadi admin situs judi online. Pemeriksaan pun dilakukan. Tim Jatan Ras Polresta Bandara Soekarno-Hatta meringkus 2 orang sebagai tersangka yang tugasnya merekrut dan menyalurkan tenaga kerja. Perekrutannya melalui media sosial Facebook. Bahkan, korban dibantu untuk membuat paspor hingga tiket keberangkatan. Ya, lagi-lagi, iming-iming gaji besar jadi modus menggait para calon pekerja migran. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta. Sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non-prosedural. Selanjutnya, korban diserahkan ke BP3MI untuk diedukasi dan dipulangkan ke kampung halaman. Sementara kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tuh kan, untung petugas tahu gerak-gerik pekerja migran yang kena tipu gara-gara iming-iming gaji gede. Nah, soal kasus ini saya ada tipsnya nih biar nggak kena tipu-tipu lagi soal lowongan kerja yang abal-abal di luar negeri. Cek ya, apakah penyalur ataupun agen ini terdaftar resmi di BP2MI, Kemenaker, atau P3MI dan memiliki kantor fisik untuk verifikasi. Hindari akun media sosial milik perseorangan yang tidak resmi untuk menyalurkan ke luar negeri. Jika penawaran gaji lebih tinggi tanpa adanya kualifikasi yang sesuai dengan aturan ataupun persyaratan umum, ini kudu curiga. Kalian juga perlu riset berapa gaji lokal di sana. Bisa jadi gaji besar menjadi umpan untuk penipuan. Perusahaan resmi tidak mungkin akan meminta biaya admin, biaya pelatihan, biaya visa, dan biaya uang lainnya. Kalau diminta bayar, mending mundur perlahan. Perusahaan yang profesional memiliki tahapan yang jelas. Ingat, tahapan yang jelas. Mulai dari interview, tes, hingga tanda tangan kontrak. Hindari lowongan yang menerima langsung pelamarnya melalui pesan tertulis. Ini penting, jangan kirim KTP, paspor, nomor rekening, atau data sensitif lainnya di awal melamar. Karena bahaya jika disalahgunakan. Pastikan Anda berangkat dengan visa kerja resmi, bukan visa kunjungan atau visa turis ilegal. Biasanya jika visa tidak sesuai akan menjadi jebakan
sebagai tindak pidana perdagangan orang. Jangan lupa juga simpan kontak penting seperti KBRI atau komunitas WNI di luar negeri untuk keperluan darurat. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan kerja dengan pemerintah Kamboja. Ya, kerja di Kamboja adalah ilegal. Kami tidak ingin masyarakat tertipu gaji besar, tetapi akhirnya dieksploitasi, jadi korban kekerasan bahkan meninggal dunia. Intinya sih harus hati-hati ya sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya dari luar negeri. Satu hal yang perlu diingat, tawaran yang terdengar terlalu sempurna dan menggiurkan bisa jadi jebakan yang sangat berbahaya. Saya Gyuna Sandi, tetap waspada.